Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kanal, perkenalkan saya Amelia Nurfidianti dari Divisi Neuro Behavior, Departemen Neurologi FK-KMK UGM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit terkait dengan demensia Alzheimer. Berdasarkan World Alzheimer Report tahun 2023, demensia merupakan penyebab kematian ketujuh dan penyebab disabilitas utama di dunia. Tahun 2015 yang lalu, Indonesia memiliki kurang lebih 556.000 orang dengan demensia yang diprediksi mengalami peningkatan jumlah menjadi 2,3 juta jiwa di tahun 2030. Nah, penyakit Alzheimer ini merupakan penyebab terbanyak demensia dengan proporsi sekitar 60-80% dari seluruh kasus, di mana prevalensinya meningkat seiring dengan usia. Diperkirakan 1 dari 9 orang di atas usia 65 tahun menderita penyakit ini dan meningkat hingga sepertiganya pada populasi di atas usia 85 tahun. Sebenarnya apa sih demensia itu? Demensia merupakan kumpulan gejala di mana terdapat penurunan pada fungsi memori dan fungsi kognitif lain yang sifatnya progresif, sehingga menimbulkan adanya gangguan pada aktivitas sehari-hari. Penyebab Alzheimer tadi merupakan penyebab utama terjadinya demensia, yang mana dihubungkan dengan terjadinya kerusakan yang selektif dari area otak dan sirkuit neuron yang penting untuk fungsi memori. Penyakit Alzheimer ini memiliki periode subklinis yang lama, sifatnya progresif, dan hingga saat ini tidak dapat disembuhkan. Patogenesis utama dari penyakit Alzheimer adalah adanya produksi dan akumulasi dari peptida beta amyloid di otak yang menyebabkan terjadinya pembentukan neurofibrillary tangles akibat dari fosforilasi suatu protein tau, sehingga memunculkan reaksi oksidasi, adanya peroksidasi lipid, sitotoksisitas glutamanergik, peradangan atau inflamasi, dan aktivasi dari kaskade apoptosis sel. Nah, di mana semua ini akibatnya menimbulkan kematian sel neuron, sehingga berdampak terjadinya atrofi otak dan gangguan kognitif. Nah, jika dilakukan brain imaging, maka penderita Alzheimer memiliki otak yang jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan orang yang sehat. Penyakit demensia Alzheimer ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu demensia Alzheimer awitan dini dan awitan lanjut. Pada awitan dini, terdapat mutasi pada gen amyloid beta precursor protein atau APP, mutasi gen presenilin 1, presenilin 2 yang semuanya bersifat familial autosomal dominan. Nah, mutasi pada ketiga gen ini menyebabkan adanya variasi pada proses pengolahan APP, sehingga menghasilkan peningkatan konsentrasi A-beta 40 dan A-beta 42 dan atau pergeseran rasio di antara kedua protein ini. Sementara itu, pada awitan lanjut, tidak ditemukan adanya mutasi gen yang spesifik yang berhubungan dengan faktor keturunan pada penyakit ini. Tetapi ditemukan adanya alel apolipoprotein epsilon 4 dan alpha-2 microglobulin yang dikorelasikan meningkatkan risiko penyakit Alzheimer yang awitan lanjut ini. Nah, sekarang apa saja sebetulnya ya tanda dan gejala demensia Alzheimer itu? Ada beberapa tanda yang menimbulkan terjadinya demensia Alzheimer. Yang pertama adalah gangguan daya ingat. Nah, misalkan seringkali mengulang pertanyaan atau sampai sudah lupa nama keluarga, lupa dengan janji. Kemudian yang kedua, dapat terjadi adanya kesulitan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Misalnya yang biasanya masak dengan mudah, sekarang kebingungan harus memasak apa. Kemudian adanya kesulitan dalam melakukan kegiatan yang familiar. Misalkan biasanya mudah sekali untuk menyetir mobil. Sekarang bingung, menyetir mobil harus apanya dulu yang dinyalakan. Kemudian bisa juga terjadi disorientasi, di mana pasien akan menimbulkan adanya mudah tersesat. Misalkan tadinya mudah sekali menemukan jalan pulang, sekarang jadi kebingungan. Kemudian bisa juga adanya kesulitan dalam gangguan visospasial atau fungsi visospasial. Misalkan tidak bisa mengenali ukuran, jarak, maupun warna, sehingga kadang ditemukan adanya kesulitan membaca. Selanjutnya, dapat juga ditemukan adanya gangguan dalam berkomunikasi. Misalnya,
kesulitan dalam menyebutkan kata-kata, jadi tiba-tiba ada pause dalam komunikasinya, atau berbicara lancar tetapi tidak dapat dipahami artinya. Selain itu, gejala demensia Alzheimer dapat juga ditemukan dalam bentuk menaruh barang tidak pada tempatnya, yang biasanya pribadiannya rapi, menaruh barang rapi, semua disusun rapi, sekarang semuanya berantakan. Kemudian bisa juga adanya kesulitan dalam membuat keputusan. Nah, misalnya mau pergi bekerja, tahu apa saja yang harus disiapkan. Sekarang menjadi kesulitan memakai baju mungkin tidak sesuai atas bawah, kemudian merasa bahwa rumahnya adalah kantornya, padahal bukan. Kemudian ada juga gejala dalam bentuk sudah mulai menarik diri nih dari aktivitas sosial. Sehingga yang biasanya sering bergaul dengan lingkungan, aktif bersosialisasi, menjadi menarik diri, hanya mau ada di rumah saja. Nah, yang terakhir, bisa juga ditemukan adanya perubahan perilaku dan kepribadian. Yang biasanya mungkin ramah, biasanya mungkin supel gitu ya, sekarang menjadi mudah marah, mudah teriritasi, atau bahkan sebaliknya jadi depresi. Nah, itu adalah beberapa gejala demensia Alzheimer. Sekarang siapa sebenarnya yang berisiko terkena demensia Alzheimer atau pikun ini? Tentunya orang yang berusia lanjut, kemudian ada lagi yang lain adalah orang yang terkena diabetes mellitus yang tidak terkendali, mereka dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung koroner, mereka yang dengan kadar lemak yang tinggi, mereka yang dengan obesitas, kemudian disfungsi tiroid, depresi, kekurangan vitamin B12, faktor keturunan, sering merokok, kurang olahraga, dan juga pengaruh obat-obatan dapat berisiko terkena demensia Alzheimer. Nah, bagaimana diagnosisnya? Tentunya diagnosis demensia Alzheimer dibuat berdasarkan kriteria dari NIN-CDS-AD-RDA tahun 2011, yang mana diagnosis ini meliputi adanya gejala gangguan fungsi kognitif dan perilaku, yang diantaranya 1. Mempengaruhi kemampuan atau fungsi pada aktivitas sehari-hari. 2. Menggambarkan adanya penurunan kinerja dan fungsi dari sebelumnya. 3. Tidak disebabkan oleh delirium ataupun gangguan psikiatrik mayor. 4. Penurunan fungsi kognitif dideteksi dan didiagnosis berdasarkan kombinasi dari dua hal berikut, yaitu 1. Anamnesis yang diperoleh dari pasien atau orang yang dapat dipercaya. 2. Pemeriksaan kognitif yang objektif, baik secara bedside maupun tes neuropsikologis. Nah, pemeriksaan neuropsikologis ini harus dilakukan jika anamnesis rutin maupun pemeriksaan status mental secara bedside tidak dapat menegakkan diagnosis secara meyakinkan. Dan kriteria yang kelima adalah awitan yang bertahap atau progresif yang dapat mencapai bulan bahkan tahun dan tidak berlangsung tiba-tiba. Nah, demikian terkait dengan demensia Alzheimer ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.